termasuk tentang pembagian harta. Jadi ketika di situ salah satu poinnya adalah hartamu, hartamu, hartaku, hartaku. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari kedua yang penuh dengan cinta dan penuh dengan semangat. Terima kasih Pak Ustaz sudah memaparkan begitu banyak pemahaman hari ini, dan sehingga cakrawala saya sebagai perempuan itu terbuka lebar. Mungkin saya di sini tidak akan bertanya, tapi saya akan melihat bahwa apa yang kita pelajari hari ini sebenarnya hal yang sangat dibutuhkan oleh perempuan-perempuan yang tidak berkesempatan seperti kita di hari ini. Bayangkan saja di desa ada ribuan perempuan yang tidak memahami akan hal seperti ini. Mungkin himbauan saya selaku peserta hari ini kepada panitia bekerja sama untuk membuka kelas ini dimanapun. Bisa jadi sekarang karena dana desa banyak dana desa Bu, tolong kerjasamanya mungkin bisa dengan kementerian pedesaan ya. Dan jadi pemberdayaan perempuan itu bisa dilakukan melalui dana itu. Jadi tidak perlu dana, tetapi hanya butuh orang-orang yang membawa materi ini sehingga sampai ke pedesaan. Karena perempuan perlu dibuka Pak cakrawalanya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kalau bertanya sudah begitu banyak yang masuk dari kemarin hingga hari ini, sehingga mungkin untuk bertanya saya udah dong sendiri tidak bisa bertanya dengan banyak pertanyaan. Namun saya ingin menanggapi beberapa hal. Perempuan itu banyak beban gadanya Pak. Banyak sekali beban gadanya. Contoh mungkin kalau disederhanakan dalam bahasa, perempuan itu bangun saat matahari terbit, tetapi dia akan tidur saat matahari terbenam. Itu pernah saya tuliskan dalam biografi saya Pak. Jadi saya pernah melakukan penelitian di salah satu tempat di desa Bukit itu. Nah di sana saya melihat ada sebuah keluarga yang saya pantau. Yang saya lihat itu, kenapa saya menyebutnya perempuan itu bukan pada saat matahari terbit, bukan pada saat matahari terbenam. Karena di dalam itu saya melihat proses hidup rumah tangga itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Perempuan mau pagi-pagi sudah repot dengan pekerjaan yang Bapak sebutkan tadi itu. Padahal itu hal yang bisa diperlukan. Sementara laki-laki karena di Aceh juga budayanya memang seperti itu, pagi-pagi sudah keluar kopi. Padahal di rumah istri sudah menyiapkan teh, kopi, segala macam. Tapi karena tempat bersosialisasi dan berkomunikasi dan sharing laki-laki itu yang paling tepat adalah kopi, sehingga kita yang perempuan ruang belajar itu sangat sempit. Maka bersyukurlah pada hari ini kita sebagai perempuan diberikan kesempatan untuk belajar di dalam ruangan ini. Saya mungkin sudah kakak sih, tapi saya sangat berbangga menjadi salah satu peserta. Walaupun banyak tempat saya sudah menimba ilmu, tapi ilmu yang terkait dengan pernikahan baru ini saya dapatkan. Saya tidak tahu teman-teman saya menikah di usia muda 14 tahun, dan saya tidak pernah berpikir dengan pertanyaan Bapak tadi, untuk apa menikah? Itu pertanyaan yang sangat sederhana, tapi itu membuat mindset kita. Benar-benar saya langsung pulang dari ketika Bapak mengumumkan pertanyaan itu. Ini apa yang menikah? Padahal pada saat itu di umur 14 tahun itu saya nggak punya rencana. Saya nggak bisa kalau pertanyaan saya lagi, saya akan jawab karena jodoh bukan. Gitu jawabannya. Jadi begitu Bapak membuka satu persatu Bapak yang materi pertama, materi kedua, dan yang terus, sehingga ada banyak hal yang bisa kita terapkan. Jadi teman-teman, dengarkan kesempatan ini untuk berbagi. Gunakan kesempatan ini sama seperti diingatkan panitia tadi, jangan sendirikan handphone. Saya juga bawa 4 orang pengantin, dan salah satunya adalah anak sendiri. Ini adalah bagian dari saya mau memperluas pendidikan terhadap perempuan di desa. Karena kami tinggal di Makassar, Pak, hal seperti ini tidak tersosialisasi kepada kami. Jadi inilah sesuatu yang sangat saya apresiasikan. Terima kasih kepada panitia dan kerjasama yang sudah diperlukan untuk kita perempuan-perempuan. Walaupun cuma 6 atau 5 orang laki-laki di sini yang ikut, percayalah kalian adalah laki-laki hebat dan dipilih hari ini. Semoga tidak melakukan kalian apa ya, mempercepat budaya kalian ini terhadap perempuan, karena benar-benar ini merupakan hal yang akan membuka cakrawala saya. Terima kasih Pak. Saya
diskusi ya terkait materi. Jadi sebenarnya menurut saya dalam berumah tangga itu kita harus memiliki cinta. Karena sesuatu yang dibawa dengan kita tidak akan menuntut hak dari keluarga. Itu yang pertama. Dan sugestikan dalam pikiran bahwasanya di saat kita berumah tangga itu kita bagaimana saya memberikan kepada suami ataupun seorang suami bagaimana saya memberikan sesuatu kepada istri agar istri saya senang dan bahagia dan mengatakan kepada kawan-kawannya saya bangga memiliki suami contohnya di saya itu misalnya. Jadi kalau terhadap perayaan mungkin materinya sudah sangat jelas, dijelaskan, cuma terkait gini kan, bagaimana seorang istri agar tidak terlalu menuntut kepada suami, mungkin ada adik atau putri. Soalnya ini saya belum pernah merasakan bagaimana pelanggan rumah tangga ini. Ya, soalnya itu bagaimana itu. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan soal menarik sekali mengenai akad keluarga syuruk. Memang kalau kita lihat komunitas itu ada tulis apabila meninggalkan istri berkeluarga selama 2 tahun tanpa pernikahan itu dapat ditambahkan. Itu aman. Artinya apa boleh membawa.
Seorang laki-laki atau perempuan sama. Ini berlaku untuk keluarga, walaupun sebenarnya untuk perempuan sebagai ini. Makan CCTV, sambal, terasi, ya, nasi yang kecil, tapi ketika makan itu senang. Daripada makan di restoran, besar, kita belum berbeda. Jadi kan saya baru ini, ya, itu ada di kawan, saya suka namanya, anak saya juga suka, kami suka yang benar, kami tidak suka, tapi kalau saya ada beberapa itu saya tidak suami ya istrinya kalau ada beberapa orang tidak kompak, mereka dimakan sambal. Dalam setelah diri saya ada mobil yang tak kaca, beli mobil, ibu juga saya wajahnya agak berat, ya. Nah, saya berkata bahwa dalam motor ini, itu masalah lagi. Lalu kalau ada sesuatu kalah, gitu ya. Gambar ini bukan ada. Oh, kalau begini. Ini tidak satu makanya cinta. Kamu lihat teman-teman, itu positif negatif. Negatif. Orang punya anak 20, banyak. Kerjanya apa? Ada kerja cinta betul, real story. Ada orang yang punya anak lama, dia bekerja ayahnya tanah. Semua dirubah jadi duit oleh bapak itu 8 anak perempuan. Misalnya di sekolahnya S1 jadi katanya tidak ada yang berubah. Jadi orang tadi berani buat semua dia itu. Artinya apa? Bukan masalah positifnya. Tapi kita ada sehingga kita sekarang yang mengenai semua bisa sesuai. Jadi ini yang berubah. Ketika melihat artis itu sebagai transfer, dia memilih problem. Mereka mengeluarkan menurut Islam. Itu buat pesta saya mengikuti karena pestanya Amerika yang menentukan ada orang nikahnya, maaf, dua-duanya bau hibir, saya sudah dalam, tapi tidak naik itu. Beliau sadar kita masih dalam keberhasilan. Makanya paling mewah saksinya. Ketiga, telur. ya, Telur. telur pakai apa? Salam saudara. Kemana-mana ini satu dengan apa istilahnya kita ini saya paling mewah itu mereka senang datang kita ada yang masalah ini kalau ada masalah saya masalah saya makan saya sepeda sini masalah ini saya telur lagi
masjid, ada yang sholat masjid, ada orang sibuk di Papua, itu kayak gua Papua. Ada yang sibuk dan saya terima kasih ibu bapak itu, terima kasih kampung bapak itu. Mungkin yang kamu tidak mengerti masalah ini. Ibu ini yang sudah hadir pada hari ini, sampaikan dan saya mengenai ini loh sekarang. Masalah ini kira-kira menceritakan tentang Korea dan mana apa yang terakhir tadi mengenai apa namanya. Yeah.